cerita sebelumnya. Semua kelompok Xiaoyan terkejut bahwa hadiah tempat pertama terdapat 3 keajaiban. Dan pada saat ini Xiaoyan memilih salah satu dari 3 keajaiban, yaitu api langit di peringkat ke-10. Anlong dengan cepat berkata, "Aku tidak menduga ada 3 keajaiban di dalam hadiah Guardian." Tidak heran ekspresi Xiaoyan begitu luar biasa ketika memilih harta. Ternyata dia melihat api langit peringkat ke-10. Ucap Anlong, "Saudara Xiao, Anda sudah memiliki api langit dan sekarang Anda memiliki api langit peringkat ke-10. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya api langit Anda di masa depan." Ucap Jing Wuchen. Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi keterkejutan mereka. "Karena semuanya ada di kota Jucheng, mengapa kalian tidak mengikuti saya dan Longyan pergi ke Shofu Mansion?" Ucap Xiaoyan. Chaos Immortal dan Anlong saling melirik lalu berkata, "Saudara Xiao, kita masih perlu melaporkan keberhasilan kami kepada klan. Jika ada kesempatan kita akan berkunjung di Shofu Mansion Anda. Pada saat itu Anda harus menyiapkan anggur buat kami." Ucap Chaos Immortal dan Anlong. "Karena kalian memutuskan seperti ini maka kita akan berpisah di sini. Saya akan menyambut Anda ketika Anda datang ke kota Jucheng." Ucap Xiaoyan tersenyum. Chaos Immortal menepuk pundak Xiaoyan lalu berkata, "Tentu saja, jika saya datang ke kota Jucheng, saya pasti datang menemui saudara saya." Ucap Chaos Immortal. Memikirkan waktu yang dihabiskan bersama dalam pertumpahan darah, mata Jucheng meneteskan air mata. Dia melangkah maju dan merentangkan tangan untuk memeluk Xiaoyan dan Longyan. "Ini bukan situasi hidup atau mati. Kenapa kamu sedih?" Ucap Xiaoyan menepuk pundak Jing Wuchen. "Meskipun ini hanya perpisahan, saya harus menunggu sampai kekuatan saya menembus Daudi bintang 5. Jadi saya tidak tahu kapan bisa bertemu dengan saudara saya." Ucap Jing Wuchen. "Saya yakin pencapaian Anda akan sangat luar biasa." Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menyerahkan cincin spasial yang dikumpulkan di dalam hutan ilusi. Segera dia memberikan ketiganya dan berkata, "Di dalam cincin spasial terdapat inti sihir dan bahan pil. Ini sedikit hadiah untuk perpisahan kita." Ucap Xiaoyan menyerahkan cincin spasial kepada mereka bertiga. "Saudara Xiao, ini tidak berguna bagi saya. Lebih baik berikan saja kepada Anlong dan Jing Wuchen." Ucap Chaos Immortal. Anlong menggelengkan kepala saat berkata, "Saya menjadi jenius kunci di klan. Oleh karena itu saya memiliki persediaan benda seperti ini. Jing Wuchen, itu menjadi milikmu." Ucap Anlong. "Ini..." Sebelum Jing Wuchen bisa berkata, dia menemukan bahwa Chaos Immortal dan Anlong sudah menghilang. Jing Wuchen tidak percaya bahwa dia menjadi kaya mendadak. Bahkan harta di dalam cincin spasial tidak akan habis dalam waktu 500 tahun. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Jing Wuchen melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat tatapan Jing Wuchen, dia hanya tersenyum lalu berkata, "Saudara Wuchen, saya percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang hebat. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa datang ke Shofu Mansion." Ucap Xiaoyan. Jing Wuchen menakupkan kedua tangannya saat berkata, "Saudara Xiaoyan, saya Jing Wuchen akan selalu mengingat semua kebaikan Anda." Ucap Jing Wuchen. "Mari kita berpisah di sini." Ucap Xiaoyan tersenyum. Segera Xiaoyan dan Longyan bergegas menuju Shofu Mansion. Mereka melesat ke arah langit berubah menjadi 2 aliran cahaya yang menghilang dari kota Jucheng. Scene berganti di dalam aula Shofu Mansion. Terlihat Xiao Yao mondar-mandir dengan gelisah. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa hutan ilusi telah ditutup. Mengapa Xiaoyan dan Longyan belum kembali?" Ucap Xiao Yao. "Penatua Yao, Xiaoyan pasti baik-baik saja. Mungkin Xiaoyan tertunda oleh sesuatu." Ucap King Hao. 10 pembunuh teratas di hutan ilusi akan diberi hadiah dari Guardian ketika hutan ilusi ditutup. Kemungkinan besar Xiaoyan tertunda karena menerima hadiah. Ucap Zenny. "Bagaimana dengan Longyan?" Ucap Xiao Yao. "Leluhur, jangan meremehkan Longyan. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Jika dia bekerja sama dengan Xiaoyan, sangat dimungkinkan bahwa Longyan juga masuk 10 teratas." Ucap Li Xiaolong.
Xiaoqi yang menunggu lama akhirnya tidak bisa menahan kekhawatirannya. Dia mendekati Zenny dan bertanya dengan lembut. Kakak Zenny, kapan Xiaoyan akan kembali? Tanya Xiaoqi. Zenny tersenyum dan akan berbicara ketika tiba-tiba kontrak darah Zenny mulai aktif. Segera Zenny berkata dengan suara keras. Kontrak darah antara saya dan Xiaoyan telah aktif, ucap Zenny. Mendengar kata-kata Zenny, semua orang di aula berdiri dan seketika merasakan sukacita. Mereka akhirnya bisa memastikan bahwa Xiaoyan tidak dalam posisi kematian. Setelah beberapa saat bayangan gelap jatuh di taman Xiaofu Mansion, terlihat sosok Xiaoyan dan Longyan muncul di pintu masuk aula. Sontak semua orang menyambutnya dengan cara yang gila. Seolah-olah mereka sedang menyambut seorang dewa di hati semua orang. Xiaoyan dan Longyan terkejut dengan situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa datangnya dia dan Longyan akan menghebohkan semua orang. Sudah 2 tahun Anda semakin tampan, ucap Zenny sambil tersenyum menggoda. Xiaoyan bergegas memegang pundak Xiaoyan dan melihatnya beberapa kali dari atas ke bawah. Bagus, Anda tidak terluka, ucap Xiaoyan. Leluhur, saya ataupun Longyan baik-baik saja, ucap Xiaoyan tersenyum. Xiaoqi bergegas ke arah Xiaoyan lalu memeluknya. Kerinduan selama bertahun-tahun kini pecah setelah Xiaoyan datang. Xiaoyan membelai rambut Xiaoqi dan berbisik dengan lembut. Maaf membuatmu khawatir, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan terkejut saat merasakan aura yang kuat dari seluruh anggota Xiaofu Mansion. Nafas kalian meningkat dengan pesat. Apakah kalian sudah menerobos? Ucap Xiaoyan. King Hao menjadi yang pertama saat dia menjawab. Kamu sudah pergi begitu lama. Sudah sewajarnya kami mengalami peningkatan, bukan? Aku sekarang berhasil maju ke Daudi Bintang 7 tahap menengah, ucap King Hao. Bagaimana bisa menerobos secepat itu? Saudaraku, bagaimana kamu melakukannya? Tanya Xiaoyan. Apakah Anda ingat cincin iblis darah yang Anda bawa tahun itu? Ucap King Hao. Tentu saja saya ingat. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Tetapi apa hubungannya ini dengan terobosan Anda? Ucap Xiaoyan. Selain adanya Blood Demon Order, di dalamnya terdapat ratusan inti sihir bintang 8 dan bintang 9. Ucap King Hao. Ini sangat tinggi. Harta Kaisar Iblis Tua memang bukan sesuatu yang sederhana. Tidak heran Anda berhasil melakukan terobosan yang luar biasa. Selamat untuk peningkatan saudara laki-laki King. Dengan peningkatan kekuatan Anda, itu akan sangat membantu untuk menyatukan klan iblis, ucap Xiaoyan. King Hao mengagumi evaluasi Xiaoyan, dia berkata, ya, memang benar apa yang dipikirkan adik laki-laki. Saudaraku, kamu memiliki bakat untuk seorang pemimpin. Aku sangat mengagumi Anda, ucap King Hao. Mendengar King Hao sangat memuji Xiaoyan, semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia. Xiaoyan memandang Ziying dan Nan Erming saat bertanya, Ziying, fluktuasi nafas Anda tampaknya lebih kuat dari Nan Erming. Apakah Anda mencapai Daudi Bintang 6 tahap menengah? Bukankah saya meninggalkan inti sihir dengan jumlah yang sama kepada kalian berdua? Tanya Xiaoyan. Ini karena saya berlatih di tempat danau hitam seperti yang Anda sarankan. Medan itu dingin dan sangat cocok untuk konstitusi saya. Saya sangat tertarik dan bahkan lupa bahwa saya berada dalam dasar danau hitam. Dalam lingkungan yang gelap itu tidak ada konsep waktu. Saya tidak tahu berapa lama saya berkultivasi. Lingkungan yang dingin itu tidak berpengaruh pada saya. Dan saya bahkan bisa memobilisasi mereka untuk saya gunakan sebagai energi murni, ucap Ziying. Tidak heran kamu dapat menerobos lebih banyak daripada Nan Erming. Xiaoyan memandang Lang Tian dengan penuh minat. Dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa Lang Tian dan segera bertanya, kekuatan jiwa Anda? Tanya Xiaoyan. Anda merasakan semuanya. Begitu saya menerobos ke Daudi Bintang 5, saya memikirkan kekuatan jiwa dan menghabiskan waktu saya dalam penyulingan pil obat. Saya berlatih tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba saya menemukan bahwa kekuatan jiwa saya telah mencapai keadaan Daudi tahap puncak, ucap Lang Tian. Saya mendengar bahwa Anda tidak berani membuat pil Purple Heart, tanya Xiaoyan. Setelah mendengarkan penyebutan pil Purple Heart dari Xiaoyan, mata Lang Tian berkedip.
Dia mengeluarkan cincin spasial dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ramuan untuk memperbaiki pil part per heart semuanya ada di dalamnya. Aku membaginya dan ada 348. Tetapi saya minta maaf karena sudah membuang 14 salinan. Ucap Lang Tian. Tidak apa-apa. Selanjutnya biarkan aku yang mempraktikannya. Dalam periode waktu ini pil apa yang Anda sempurnakan? Ucap Xiaoyan. Saya meminta Nona Zeni untuk membantu saya membeli obat dasar tingkat 5 yang disebut Yikidan. Ucap Lang Tian. Kamu telah menyempurnakan Yikidan selama 2 tahun. Ucap terkejut Xiaoyan. Lang Tian mengangguk dan malu. Xiaoyan hampir tidak dapat membayangkan bahwa seseorang alkemis dapat berulang kali membuat pil yang sama selama 2 tahun. Segera dia bertanya, apakah Yikidan istimewa? Tanya Xiaoyan. Ini untuk meningkatkan kecepatan pemulihan dan semangat juang 50%. Biasanya itu digunakan oleh Dodi bintang 4 untuk memulihkan semangat juang. Ucap Lang Tian. Xiaoyan tergerak memegang bahu Lang Tian dan bertanya, kekuatan jiwa Anda telah mencapai keadaan Dodi tahap puncak. Apakah tingkat keberhasilan memurnikan obat Wupindan jauh lebih besar? Tanya Xiaoyan. Ekspresi Lang Tian canggung. Tentu saja dengan kekuatan jiwa dari puncak Dodi tingkat keberhasilannya akan lebih besar. Tetapi saya masih belum bisa mencapai tingkat kesuksesan 100% dalam menyempurnakan Wupindan. Ucap Lang Tian. Saya pikir itu karena Anda tidak memiliki api binatang tingkat tinggi dan itu juga terkait dengan kuali obat-obatan Anda. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan berjalan ke Xiaoyao dengan senyum. Dia berkata, leluhur, saya mendengar bahwa Anda telah bersumpah tahun ini. Dan Anda tidak akan kembali ke keluarga Xio atau berbicara tentang pernikahan setelah kurang dari Dodi bintang 5. Bocah, saya sudah sangat tua. Siapa yang saya nikahi? Ucap Xiaoyao. Xiaoqi berlari ke Xiaoyao dengan langkah-langkah kecil. Dan menarik lengan Xiaoyao saat berkata, leluhur, lihat apa yang Anda katakan. Berapa umur Anda? Selama Anda melewati ambang bintang 5 di daratan Dodi, setiap orang memiliki masa hidup tak berujung. Bagaimana orang bisa menjadi tua? Di mata saya leluhur akan selalu begitu menawan. Jadi tolong nikahi kami untuk leluhur. Ucap Xiaoqi. Patriark tua, saya pikir saya setuju dengan saudara Xiaoyan dan Xiaoqi. Kita bisa menunggu untuk minum anggur di hari pernikahan Anda. Hahaha, ucap King Hao. Jangan katakan padaku saja. Bagaimana denganmu? Ucap Xiaoyao. Ini, ekspresi King Hao menjadi bodoh. Xiaoyan tertawa. Saudaraku, kapan kamu akan menikah? Saya tidak sabar untuk minum di pernikahan Anda. Ucap Xiaoyan. King Hao ditanya oleh Xiaoyan segera dia memandang Xiaoyan dan King Moer sambil tersenyum. Bukankah lebih baik kita minum anggur di pernikahan King Moer? Ucap King Hao. Xiaoyan seketika menjadi bodoh saat mendengar makna mendalam dari kata-kata King Hao. Semua orang melihat wajah King Moer memerah, dan dia terus mengintip Xiaoyan. Hanya Lang Tian yang terobsesi dengan obat-obatan yang tidak pernah memikirkan wanita. Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraan ke Lang Tian. Anda hanya tahu tentang memberikan obat-obatan. Apakah Anda tidak ingin menemukan istri untuk merawat Anda? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan, bagaimana kamu mengatakan itu padaku? Ucap Lang Tian dengan malu. Xiaoyan merasa terhibur dengan penampilan Lang Tian. Dan semua orang tertawa juga. Xiaoyan berjalan ke Lang Tian dan merasionalisasi pakaian Lang Tian saat berkata, lihat, Anda bahkan tidak bisa merapikan pakaian. Lang Tian, Anda sebenarnya sangat tampan. Saya yakin Anda dapat menemukan wanita yang baik. Ucap Xiaoyan. Ya, setidaknya itu jauh lebih mudah menemukan istri daripada saya yang gegabah. Ucap Xiaozan membuat semua orang tertawa. Saya tidak akan membicarakan hal ini. Saya tidak akan pernah memiliki istri sampai saya seorang alkemis tingkat 6. Inilah yang saya inginkan dari diri saya sendiri. Ucap Lang Tian. Lang Tian berkata dengan sangat serius, membuat semua orang tertawa lagi. Xiaoyan meletakkan tangannya di bahu Lang Tian. Baik, kurang dari alkemis tingkat 6 tidak akan menikahi seorang istri. Agar kamu bisa melakukan sesegera mungkin, aku bisa membantu dan memberikanmu sesuatu. Ucap Xiaoyan. Oh, ayo katakan.
ucap Lang Tian dengan sungguh-sungguh. Ada ledakan berapi-api di hati Lang Tian, dan semua orang menantikan Xiaoyan dengan takjub. Di depan mata semua orang jari Xiaoyan sedikit bergerak, dan kuali obat merah pucat terbang dan menggantung di depannya. Itu seperti lava vulkanik yang dipadatkan dan dingin memancarkan nafas yang kuat. Lang Tian menatap kuali di udara dan matanya tidak bisa lagi bergerak. Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. Kuali ini tidak sederhana, karena itu adalah kuali obat-obatan dan senjata. Yang paling penting adalah aku mengambilnya dari putra penguasa istana Kuildan. Jadi itu pasti bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, ucap Xiaoyan. Mengambilnya dari Danding? Ucap terkejut semua orang. Bahkan wajah King Hao tiba-tiba berubah. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka dari kuali ke Xiaoyan. Ya, aku membunuh Bingyan dan Danding. Danding ingin membunuhku. Dan tentu saja aku tidak akan sopan dengan mereka. Jangan khawatir, saya membunuhnya tanpa meninggalkan jejak, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar kalimat terakhir Xiaoyan, hati semua orang menjadi lega. Anda harus tahu bahwa masalah ini tidak sepele. Jika ada kecerobohan, dibandingkan dengan kekuatan Kuildan dan Xiaofu Mansion saat ini, Xiaofu tidak tahan dengan kemarahan Kuildan, ucap Zenny. Kerja bagus. Ucap King Hao mengangkat telapak tangannya dan berkata lagi, meskipun Kuildan akhirnya akan menuding hal ini kepada saudara Xiaoyan, tetapi mereka akan membutuhkan bukti yang tepat mengingat hubungan dekat Xiaofu dengan persatuan Sangmeng dan keluarga iblis darah saya. Mereka tidak akan mudah bertindak secara terbuka pada saudara Xiaoyan dan Xiaofu. Saudaraku, kamu telah menggoda keingintahuan saudaramu. Ayo berbicara tentang pengalamanmu dalam pertumpahan darah pembunuhan, ucap King Hao. Ya, dari sejak Xiaoyan memasuki pintu sampai sekarang, saudara laki-laki hanya peduli untuk menanyakan ini dan itu. Dan jangan memberitahu kami apapun selain tentang pertumpahan darah Anda dalam pembunuhan itu, ucap King Moer membuka mulutnya. Xiaoqi berjalan ke sisi Xiaoyan dan memegang tangannya dengan lembut. Cepatlah dan bicara. Semua orang sangat khawatir, ucap Xiaoqi. Xiao Yao, Li Xiaolong, Nan Erming, Strom, dan Ziying juga semuanya mendesak. Bahkan Lang Tian yang tidak peduli tentang apapun kecuali penyulingan juga menunjukkan ekspresi ingin tahu. Zenny sangat gembira. Matanya berhenti untuk waktu yang lama pada wajah Xiaoyan yang membuat pikiran Xiaoyan sedikit melambai. Xiaoyan tersenyum dan mulai berkata, saya telah membunuh Danding dan Bingyan. Saya tidak hanya mendapatkan kuali obat untuk Lang Tian, tetapi juga api langit dan roh hantu dari mereka, ucap Xiaoyan. Wow, mendapatkan 2 dari 3 keajaiban, ini keuntungan besar sekarang. Hahaha, ucap Li Xiaolong yang pertama bersorak. Berapa banyak peringkat? Tanya King Hao. Api langit berada di peringkat ke-17 bernama Xing Chenzian, yang ditransformasikan oleh energi lemah di luar langit yang dapat sedikit meningkatkan serangan agresif pemiliknya. Untuk roh hantu berada di peringkat ke-15, bernama Leia War Spirit, yang merupakan petir yang bergemuruh, menggabungkan roh perang psikis yang diciptakan secara kebetulan dan dapat melatih kekuatan guntur antara langit dan bumi. Itu juga dapat meningkatkan resistensi petir pemilik, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir.